Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wibawa dari kelas 11 akuntansi 2 bersama teman kelompok saya Adrian Purnama Febriansyah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan keuangan yang sudah kami buat. Yang pertama ada informasi perusahaan dan usaha pokoknya. Nama perusahaannya Azam Auto Repair, alamatnya Jalan Raya Parigi nomor 15 Tangerang. Tanggal mulai atau cut off-nya itu tanggal 31 Agustus 2022. Mata uangnya IDR. NPWP-nya 351211741200. HP atau nomor kontaknya itu 081212345678. Emailnya azamr@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai Desember atau 12 bulan. Perusahaan Azam Auto Repair ini bergerak di bidang jasa repair bodi kendaraan. Berdiri pada tanggal 2 Agustus 2020, memberikan jasa perbaikan bodi kendaraan dengan harga jasa sesuai jenis perbaikan yang dikerjakan. Pada tanggal 1 September 2022, pemilik memutuskan untuk menggunakan Mayop dalam pengelolaan data keuangan di perusahaan tersebut. Dan Anda diminta oleh perusahaan untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan September 2022 ke dalam Mayop. Nah, selanjutnya setelah itu informasi kebijakan akuntansinya. A. Semua transaksi pembelian dan penjualan jasa dikenakan PPN 11%, termin penjualan COD N/20, begitu juga pun dengan termin pembelian. Terus transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar dengan kas kecil atau tunai, dan di atas 1 juta via bank muamalat. Penerimaan via transfer bank dan tunai jika ada penerimaan dalam bentuk cash akan disetorkan pada hari yang sama. Terus penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis diperkirakan 8 tahun dan nilai sisa 0. Selanjutnya, nah di sini ada daftar dan tipe akun atau neraca saldo. Dimulai dari 1 September 2022 karena perusahaan ini baru menggunakan Mayop pada tanggal tersebut. Di neraca saldonya itu ada kas di bank di debit, terus ada kas kecil 10 juta di debit, piutang usaha 19 juta di debit, sewa dibayar di muka 36 juta di debit, perlengkapan servis 10.500.000 di debit, PPNI-nya tidak ada, peralatan servis 24 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 6 juta, sepeda motor 36 juta di debit, akumulasi penyusutan motor 4.500.000 di kredit, utang usaha 14 juta di kredit. Untuk utang pajak dan PPN out-nya tidak ada nominalnya di debit maupun di kredit. Selanjutnya, utang beban 15 juta di kredit, utang bank muamalat 54.500.000 di kredit, modal Azam 146 juta di kredit, brief Azam 5 juta di debit. Untuk income summary sampai dengan beban ADM bank itu tidak ada nominalnya di debit maupun di kredit. Dan total antara debit dan kreditnya itu 240 juta balance. Nah, selanjutnya setelah itu di sini juga ada akun tambahan baru yaitu uang muka pembelian, beban biaya operasional, dan beban iklan. Setelah itu simpan dalam format text tab delimited baru import data ke Mayop. Selanjutnya ada informasi pelanggan. Yang pertama itu ada showroom car, saldo piutangnya itu 6 juta, Tuan Faki, saldo piutangnya 5 juta, Curug Mobilindo, saldo piutangnya 8 juta, dan pelanggan umum tidak ada alamat, nomor faktur, tanggal maupun saldo piutangnya. Selanjutnya info pemasuknya itu ada Sofi INC, yaitu saldo piutangnya 6 juta, PT Salma, saldo utangnya 8 juta, dan totalnya itu 14 juta. Selanjutnya ada informasi jasa, yaitu yang pertama perbaikan bodi, harga jualnya itu sesuai kesepakatan, salon mobil, harga jualnya itu 500.000, cat full body, harga jualnya 5 juta.
Selanjutnya ada informasi perlengkapan. Yang pertama ada cat utama, harganya 8 juta. Yang kedua ada bahan utama, harganya 2 juta. Yang ketiga ada bahan tambahan, harganya itu 500.000. Dan totalnya itu 10.500.000. Nah, informasi aset tetapnya itu yang pertama ada dua. Yang pertama itu tanggal 2 September 2020, harga perolehannya 24.000, akunnya peralatan servis, penyusutan per tahunnya 3 juta, penyusutan per bulannya itu 250.000, dan akumulasi penyusutannya itu pada tanggal 30 Agustus 2022 itu 6 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 September 2021 itu harga perolehannya 36 juta, akunnya itu sepeda motor, penyusutan per tahunnya itu 4.500.000, penyusutan per bulannya itu 375.000, akumulasi penyusutan per tanggal 30 Agustus 2022-nya itu 4.500.000, dan total penyusutan per bulannya itu ada 625.000. Nah, sekarang kita akan melakukan info transaksi dari tanggal 1. Yang pertama, tanggal 1 membayar gaji karyawan. Bulan Agustus 2022 itu masuknya ke banking spend money. Selanjutnya, transaksi yang kedua, membayar hutang kepada PT Salma atas faktur SA-01 transfer. Itu masuknya ke purchase lalu pay bills. Lalu transaksi yang ketiga, tanggal 2, penerimaan pelunasan piutang dari showroom car atas faktur F-01 transfer. Itu masuknya ke sales receipt payment. Selanjutnya transaksi yang keempat itu ada penerimaan pelunasan piutang dari Curug Mobil Indo atas faktur F-03 transfer, yaitu masuknya itu ke sales lalu receipt payment. Selanjutnya transaksi yang kelima itu pesanan dari showroom car untuk pengerjaan salon atas 5 mobil jenis MPV, yaitu masuknya itu ke sales lalu enter sales. Lalu transaksi yang keenam itu ada dua, yaitu pendapatan dari jasa servis dari pelanggan umum. Nah, itu maksudnya sales dan enter sales. Dan jangan lupa mengisi pay today, karena dia itu penerimaan uang tunai dari pelanggan umum atau cash. Selanjutnya transaksi yang ketujuh, diselesaikan pekerjaan pada showroom car atas SO-01 syarat pembayaran N/20. Nah, itu masuknya ke sales lalu sales register. Selanjutnya transaksi yang ke-8, pesanan kepada PT Salma untuk pembelian perlengkapan servis, diharapkan barang dikirim tanggal 9 September 2022. Nah, itu masuknya ke purchase, enter purchase, dan jangan lupa mengisi pay today dan membuat akun, yaitu uang muka pembelian. Selanjutnya transaksi yang ke-9 itu diterima faktur dari PT Salma untuk pesanan PO 01 tanggal 8 September 2020 termin N/20. Nah, itu masuknya ke purchase lalu purchase register. Selanjutnya transaksi yang ke-10 tanggal 9 membayar hutang kepada Shopee INC atas faktur SF-01, yaitu masuk ke purchase lalu pay bills. Selanjutnya tanggal 9 transaksi yang ke-11 membayar paket data internet pasca bayar ke Telkom. Nah, itu masuknya ke banking lalu spend money. Selanjutnya transaksi yang ke-12 tanggal 13 diselesaikan jasa servis dari pelanggan umum, penerimaan uang tunai dari pelanggan umum atau dari F-05 cash. Nah, itu masuknya ke sales dan enter sales. Selanjutnya transaksi yang ke-13, pasang spanduk iklan di 3 tempat buat akun baru, beban iklan 6/1800. Nah, ini masuknya ke banking lalu spend money karena dia membuat pasang spanduk iklan. Selanjutnya transaksi yang ke-14 atau tanggal 20, penerimaan pelunasan piutang dari Tuan Faki atas faktur F-02 via bank muamalat transfer, yaitu dia masuk ke sales lalu receipt payment. Selanjutnya tanggal 22, sumbangan acara masyarakat atau beban operasional, dia masuknya ke banking lalu spend money. Selanjutnya transaksi ke-16 tanggal 23, angsuran bank muamalat, dia masuknya ke banking lalu spend money, sama dia menggunakan kas kecil. Masuk ke
bank. Kas bank. Selanjutnya, transaksi yang ke-16, membeli pulsa listrik prabayar. Menggunakan kas kecil, dia masuknya ke banking lalu spend money. Selanjutnya, pendapatan dari jasa servis dari pelanggan baru secara tunai. Nah, itu dia masuk pertama cut file dulu, lalu ke cut list, lalu buat pelanggan barunya. Setelah itu lalu ke sales, baru enter sales. Nah, selanjutnya transaksinya ke-19 atau tanggal 27, penerimaan pelunasan piutang dari showroom car atas faktur F-04 via bank muamalat transfer. Nah, dia masuknya ke sales lalu receive payment. Nah, selanjutnya tanggal 30 atau transaksi yang ke-20, pembelian makanan dan minuman atau money smart, beban operasional. Dia masuknya ke banking spend money. Selanjutnya, transaksi yang terakhir, diselesaikan pekerjaan pada curug Mobilindo syarat pembayaran N/20. Nah, dia masuknya ke sales, enter sales. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya perkenalkan, nama saya Adrian Purnama Febriansyah dari nomor absen 1. Di sini saya akan melanjutkan si Arya. Ini kita akan memperlihatkan laporan keuangan perusahaan Azam Motor Repair. Yang pertama kita akan ke profit and loss statement dahulu dari bulan Januari 2022 sampai September 2022. Di sini income-nya itu Rp35.400.000, itu dari pendapatan jasa. Lalu selanjutnya di expense-nya itu ada beban listrik dan air, ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan, ada beban sewa, ada beban internet, ada beban operasional, ada beban iklan. Nah, totalnya itu Rp16.725.000. Oke, selanjutnya ada operating profit itu Rp18.675.000. Nah, selanjutnya ada other income, itu isinya ada nisbah bagi hasil jadi sejumlah Rp800.000. Selanjutnya ada other expense, itu ada isinya itu beban admin bank sejumlah Rp100.000. Oke, selanjutnya jadi net profit or loss-nya itu Rp19.375.000. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan ke trial balance-nya. Trial balance itu ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu penjumlahan atau pengurangan saat transaksi itu berjalan. Nah, sedangkan sisi kanan tersebut adalah hasil akhir dari penjumlahan atau pengurangan yang sudah menjadi akhir dari sisi kiri. Oke, selanjutnya di sisi kiri itu totalnya itu Rp54.174.000. Debit sama kredit sama balance ya teman-teman. Selanjutnya ke yang sisi kanannya itu totalnya itu Rp252.269.000. Debit dan kredit itu sama, jadi itu balance. Oke teman-teman. Selanjutnya kita ke balance sheet. Balance sheet itu berisi tentang aset apa yang kita miliki, liabilities atau kewajiban, dan equity itu modal. Oke, pertama kita ke asetnya dahulu. Yang diperinci itu ada kas bank, ada kas kecil, ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan servis, ada peralatan servis, ada akumulasi penyusutan peralatan, ada sepeda motor, dan ada akumulasi penyusutan motor. Jadi total asetnya itu Rp219.319.000. Selanjutnya kita ke liabilities atau kewajiban. Di liabilities itu ada utang usaha, ada utang pajak, ada utang bank, muamalat. Jadi total liabilities atau kewajiban yang kita harus bayarkan itu sejumlah Rp58.944.000. Oke, selanjutnya kita ke net asset. Net asset itu sebesar Rp160.375.000. Nah, selanjutnya kita ke equity atau modal pemilik. Modal Azam itu sebesar Rp146.000. Lalu ada price-nya Azam sebesar minus Rp5.000.000. Selanjutnya ada income summary. Jadi
Rp19.375.000. Jadi total equity-nya itu sebesar Rp160.375.000, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke statement of cash flow. Jadi statement of cash flow itu statement dari arus kas, teman-teman. Arus kas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada operating activities, selanjutnya ada investing activities, dan yang ketiga itu financing activities. Oke, selanjutnya di operating activities kita perinci, di situ ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan servis, ada utang usaha dan utang pajak. Nah, jadi net cash flow from operating activities-nya itu berkisar sejumlah Rp25.831.000. Selanjutnya kita ke cash flow from investing activities. Selanjutnya itu diperinci ada peralatan servis, ada akumulasi penyusutan peralatan, ada sepeda motor, dan yang keempat itu ada akumulasi penyusutan motor. Jadi net cash flow from investing activities itu sejumlah Rp48.875.000, teman-teman. Selanjutnya kita ke cash flow from financing activities, yang berisi ada utang bank muamalat, ada modal azam dan brief azam. Nah, net cash flow from financing activities berkisar Rp191.550.000. Nah, selanjutnya itu ada net increase or decrease for the period. Oke, itu sejumlah Rp116.844.000. Selanjutnya ada cash at the beginning of the period, itu kagak ada cashnya, dia 0. Lalu di akhir periodenya cashnya itu sejumlah Rp116.844.000. Oke, selanjutnya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau penjelasannya itu masih ada yang kurang jelas atau bagaimana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.